Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina wa syafina wa qurrati ayuna wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis qudsi alladhi rawahu at-Tabrani an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, ya ibna Adam innaka ma dzakartani syakartani wa idza ma nasitani kafartani. Sadaqallahul azim wa sadaqal habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin, amma ba'du. Para habaib, para masyayikh, para kiai, para ibu nyai, para sesepuh bini sepuh, para imatul khususiyah, pejabat pemerintah Kabupaten Blitar, dalam hal ini Ibu Bupati diwakili oleh Bapak Sekda Bapak Dr. Andes Izul Marom MSc, Master of Science. Kalau tadi Yai Hashim gelarnya MMMMH. Apa itu? Magister Manaqib Maulid Mau'idhah Hasanah. Para jamaah, para hadirin yang saya muliakan, kurang 17 menit. Ikan sepat, ikan gabus, semakin cepat semakin. Para bapak, para ibu, lafaz syukur di dalam Al-Quran oleh Allah diulangi sampai 75 kali. Lafaz sholat 83 kali, hanya selisih 8. Lafaz zakat 72 kali, hanya selisih 7. Lafaz haji diulangi sebanyak 18 kali, dan lafaz saum puasa hanya 9 kali. Ini untuk saya menimbulkan tanda tanya besar. Sholat, zakat, puasa, haji itu rukun Islam, sedangkan syukur sama sekali tidak termasuk ke dalam rukun Islam, rukun iman maupun arkanuddin, tidak sama sekali. Tapi kenapa selisihnya hanya sedikit? Bahkan kalimat syukur melebihi kalimat saum, juga melebihi kalimat haji. Para jamaah, ngapunten tak bahasa Indonesia nggih. Live streaming niki kathah teng saking luar pulau sing mirengaken. Napa basa Madura ta? Ayo, kula tiyang Madura saleh. Para hadirin, para jamaah, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bin sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak meriwayatkan hadis sahih tentang ibadah, terutama salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau meriwayatkan hadis, kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu pernah sholat malam mulai ba'da isya. Jadi beliau pamitan kepada saya setelah saya di tempat tidur, kata beliau, Aisyah pamit ya, malam ini saya tidak tidur barengi kamu. Mau kemana ya Rasulullah? Saya mau sholat malam sampai pagi. Dan beliau sholat malam itu di kamar itu tidak keluar. Jangan bayangkan adabnya, akhlaknya. Ke istri mau sholat malam tidak keluar dari kamar, pamitan. Kulo jenengan teng warung kopi mancing, ibu sampai kelangan. Nak ndi bapakmu nak? Niru sinten niku?
Sholat malam Rasulullah kata Sayyidah Aisyah itu takbir, kemudian berdiri sebentar, hanya sebentar, takhfif. Setelah itu beliau rakaat pertama sujud mulai ba'da isya sampai pertengahan malam. Jam 12 malam bangun lagi rakaat kedua, sebentar juga berdirinya, sujud sampai menjelang subuh. Jadi hanya 2 rakaat. Sampai Sayyidah Aisyah itu, jangan-jangan suami saya meninggal. Dikeliti telapak kakinya itu, beliau gerak. Oh berarti boten. 1. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW sholat malam itu berdirinya lama sekali. Sampai sahabat Ibnu Mas'ud yang menjadi makmum beliau sholat malam, hamamtu an akud, saking tidak kuatnya sampai pengen duduk saya itu. Pernah beliau dalam hadis yang dikatakan oleh sahabat Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu taala anhu, beliau ngimami sholat fardu yang ini, Allahu Akbar waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi al-Baqarah sampai selesai. Dilanjutkan Ali Imran sampai selesai. An-Nisa sampai selesai. Baru ruku 5 juz seperempat. Tolong para ustadz kiai jangan ditiru ini. Buyar jenengan. 5 jam seperempat. Sayyidah Aisyah dalam Sahih Bukhari jilid 2, Sahih Muslim jilid 8 sampai bertanya, "Ya Rasulullah, lima tasna'u hadza?" Ya Rasulullah, kenapa engkau sampai melakukan ibadah sampai seperti ini? Bukankah seandainya engkau pernah melakukan kesalahan sudah dimaafkan oleh Allah dosa jenengan itu? Bahkan seandainya jenengan akan melakukan kesalahan, sebelum jenengan melakukan sudah dimaafkan dosa panjenengan. Bukankah surga tertutup untuk para nabi sebelum jenengan masuk ke dalam surga? Bukankah? Protes Sayyidah Aisyah kepada suami yang sholatnya seperti itu. Apa jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakur. Makom syukur yang dibawa oleh beliau. Ya Aisyah, tidak bolehkah saya ini menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Syukur, bukan yang lain yang disampaikan oleh beliau. Para jamaah, para hadirin, sebagian dari tujuan Hadratus Syekh Romo Ki Haji Ahmad As-Shalih Al-Saki radhiyallahu taala anhu mendirikan majelis al-khidmah adalah dalam rangka mengajari, menuntun kita semua para muhibbin, mu'taqidin, muridin, para pecinta beliau untuk belajar bersyukur kepada Allah melalui majelis dzikir. Kata Allah, innaka ma dzakartani syakartani. Wahai hambaku, selagi kalian mau berzikir kepadaku, berarti kalian sudah bersyukur kepadaku. Sejak jam 7 tadi, hakikat syariatnya dipimpin tawasul, istighosah, manaqib dan seterusnya. Majlis zikir hakikatnya Hadratus Syekh Romo Ki Haji Ahmad As-Shalih Al-Saki radhiyallahu taala dari abahnya Romai Utsman mengajak, membimbing kita semua belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas semua nikmatnya yang tidak akan pernah mampu kita hitung. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Para bapak, para ibu, ketika kita bernafas sehari-hari ini, kalau kita bernafas anik loh. Catatan medis, kita itu kalau bernafas menghirup udara oksigen sehari semalam itu 550 liter oksigen. 1 liter itu di rumah sakit sekarang jangan tanglet teng rumah sakit Wafa Wulingi ini gitu. 1 liter itu 25.000 rupiah. 25.000 ya kali 550 liter, 14 juta yang harus jenengan bayar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk angin yang jenengan hirup. Itu baru yang masuk. Keluarnya medis, buang angin. Ngapunten napa? Flatus bahasa kedokterannya. Kalau manusia normal, orang normal yang sehat itu antara 14 sampai 20 kali buang angin itu yang kita hirup itu. Kalau sampai kita tidak bisa buang angin, harus operasi. Biaya operasinya 1,4 juta, 1.400.000. Kalau kita ingin buang angin itu. Artinya
Kalau kita tidak bisa buang angin selama 20 kali dalam sehari semalam, kita harus mengeluarkan uang 19 juta untuk biaya itu. Angin yang kita hirup, angin yang kita keluarkan gratis, tis. Allah tidak meminta apapun. Padahal seandainya itu dihitung, angin yang kita hirup dan angin yang kita keluarkan gratis itu sampai 1.500.000. Tidak pernah terpikirkan oleh kita. Makanya sekali lagi Hadratus Syekh tidak mengajak kita boten woro-woro ayo belang syukur, boten ayo majlis zikir. Banyak di antara faedah manfaatnya, salah satunya itu. Di dalam syarah hikam disebutkan, salah satu kata syarah kitab hikam itu syarah ini. Ada salah seorang abid, seorang ahli ibadah, usianya 500 tahun beribadah kepada Allah sama sekali tidak bermaksiat walau tarfata ainin. Hidup sendirian di tengah pulau, di tengah samudra. Pulau itu luasnya hanya 30 meter persegi. Betul tentian ngerasani sinten. Ayo. Dari ngoten WA, saniki ngerasani saged lewat WA kok. Tukaran saged lewat WA sampai metu ko grup niki lho. Tukaran berarti. 500 tahun beliau beribadah. Sampai ketika menjelang wafat beliau memohon kepada Allah, ya Allah saya ingin ibadah, saya ingin sempurna. Apa yang kamu minta? Wali ini. Kata orang itu, kata abid itu, saya ingin ya Allah meninggal dalam keadaan bersujud, dalam keadaan sholat. Dikabulkan oleh Allah. Malaikat Israel cabut ketika orang ini sujud. Meninggal dalam keadaan sujud, malaikat yang bertugas sehari-hari langit bumi naik dari langit ke bumi menulis catatan amal manusia seluruh dunia, menjadi saksi bahwa orang ini meninggal dalam keadaan sujud. Di akhirat nanti kata Rasulullah, panjang hadisnya, apa yang terjadi? Kata Allah ketika dihisab, Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat Jibril, masukkan orang ini ke dalam surgaku karena rahmat kasih sayangku. Protes, boten ya Allah pengen melebat swarga lewat ibadah dalam. Sing ingkang gang 100 tahun ya wis hitungan malaikat hisaben ibadahnya, dihisab ditimbang ibadahnya itu, ternyata apa yang terjadi? Ibadah 500 tahun tanpa henti, tanpa maksiat, ternyata hanya cukup untuk mensyukuri 2 mata. Kata Allah, mana syukur kamu sudah aku beri telinga, aku beri hidung, aku beri mulut, aku beri gigi, aku beri jantung, aku beri hati. Candle tidak bisa menjawab orang ini. Akhirnya kata Allah, malaikat masukkan ke dalam neraka orang ini. Nangis, boten ya Allah leres lewat rahmat jenengan, ya lewat kasih sayang jenengan. Akhirnya dia masukkan ke dalam surga karena rahmat kasih sayang. 500 tahun, swidak tahun sholat subuh 2 menit. Kadang subuh ya lali, sujud sahwi yo lali pisan. Sholat Jumat begini pas komat. Ngoten gimana mal besar, ngoten lah. Jadi sekali lagi bersyukur bukan hanya kepada Allah. Tadi disebut oleh MC, oleh Romo Yasin. Kita bersyukur kepada Rasulullah, kepada para guru, kepada para masyayikh. Mungkin ada mahasiswa berterima kasih kepada para dosennya, ya baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Kepada para pejuang, kepada orang-orang yang berjasa kepada Kabupaten Blitar ini. Saya tidak akan pernah lupa, saya pernah hadir Hall Presiden Soekarno di Istana Gebang. Al-Khidmah itu Hall Panglima Besar Jenderal Sudirman di utara Ring Road Jogja. Hall Pangeran Diponegoro Al-Khidmah Makassar. 21 April Hall Ibu kita Kartini di Jepara. Istiqomah, itulah ajaran Hadratus Syekh kepada kita. Karena disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis sahih riwayat sahabat Abu Hurairah, man la yashkurun nas la yashkurullah. Sehebat apapun ibadah kita kepada Allah tapi tidak bisa bersyukur, boten saged matur nuwun kepada kedua orang tua, kepada orang-orang yang pernah berjasa kepada kita, nganggur semua ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak bisa bersyukur kepada sesama manusia. Terakhir, tentunya ini adalah rangka majlis bersyukur kepada kedua orang tua kita, kepada simbah buyut kita yang menyebabkan kita berada di dunia ini. Sering saya sampaikan dan saya sampaikan tidak akan pernah bosan,
ketika suatu hari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menjabat sebagai khalifah. Ketika beliau tawaf, beliau sa'i, beliau melihat seorang anak muda sekitar 20 atau 25, saya inilah kurang lebih. Percaya nggih? Kali telu. Tawaf dan sa'i, menggendong seorang perempuan yang sudah sepuh, tidak diletakkan. Tawaf, sa'i niku tebih lho, 700 meter ping, 400 meter. Safa Marwah kali 7, pinten niku? 2 kilo lebih. Digendong. Akhirnya sahabat Umar penasaran, Mas, beliau saat itu jadi khalifah, siapa yang kamu gendong itu? Kok saya perhatikan ketika tawaf, ketika sa'i tidak kamu melepaskan sama sekali, tidak kamu letakkan sama sekali. Niki ibu dalam sahabat Umar, niki ibu saya. Lah kok kamu gendong terus selama tawaf dan apa enggak capek? Beten sahabat Umar, saya sudah berjanji kepada diri saya sendiri, pokoknya kalau saya tawaf, kalau saya sa'i, kalau saya umroh, kalau saya haji, ibu harus ikut. Tidak boleh saya tinggal. Dan ini sudah bertahun-tahun saya lakukan. Sahabat Umar mendengar jawaban ada rakyatnya yang seperti itu, gembiranya luar biasa, berbinar-binar wajah beliau. Bahagia sekali, hebat kata sahabat Umar. Kemudian si anak muda itu bertanya, ya sahabat Umar, ini kebetulan kalau kepanggih jenengan tak tanya. Ya tanya apa dek, tanya apa mas? Ngeten, ini kan sudah bertahun-tahun saya lakukan, saya gendong ibu itu. Apa ini sudah cukup sebagai syukur saya, terima kasih saya kepada ibu saya yang sudah mengandung 9 bulan, sudah melahirkan saya, sudah membesarkan saya. Apakah sudah cukup sebagai terima kasih saya kepada ibu? Mendengar pertanyaan seperti itu, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berbalik 180 derajat. Tadinya wajah beliau berbinar-binar gembira menjadi marah luar biasa. Merah padam muka beliau sampai terlihat 2 urat mulia di dahi beliau di kanan kiri. Menjawab dengan suara yang tinggi kepada anak itu, nak, kata sahabat Umar bin Khattab, demi Allah, apa yang kamu lakukan ini, jangankan berterima kasih, matur nuwun nang ibumu yang sudah mengandung, melahirkan, membesarkan kamu. Jangankan untuk itu, hanya untuk mengganti 1 tetes darah ibu ketika melahirkan kamu, belum ada apa-apanya nak. Gendong ibu. Siapa di antara kita yang pernah seperti itu? Kalau tidak ikut majelis-majelis seperti ini, majelis zikir jam 7 sampai jam 11 kita masih duduk di sini, insya Allah dalam rangka belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sunan Giri, Raden Ainul Yakin tinggal di Giri, di Gresik, sementara kuburan ibunya di Belambangan di Banyuwangi. Sampai menyuruh anak buahnya makhluk halus untuk mengangkat kuburan ibunya yang berada di atas bukit, dibawa terbang oleh anak buahnya, diletakkan di sekitar Giri. Hanya agar bisa berziarah lebih dekat kepada ibu, sewaktu-waktu bisa berziarah, tidak harus seminggu 1 kali. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan kejembaran rizki, sehingga bisa istiqomah mengikuti majlis-majlis zikir al-khidmah yang diadakan oleh Jamaah al-khidmah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.